Amsal pasal 17 ayat ke-22. Amsal pasal 17 ayat yang ke-22, ayat yang mungkin sering kali Bapak Ibu baca, dan ayat ini menjadi ayat yang menguatkan dan memberitahukan kita tentang sesuatu yang akan memberkati. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama ya. Amsal 17 ayat 22, 23. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sederhana saja ayat ini mengatakan hati kalau gembira menjadi obat. Obatnya apa? Yang manjur. Ada banyak makan obat, tapi kalau nggak manjur percuma. Tapi dikatakan obatnya manjur kalau hati gembira. Dan itu datang dari semangat yang ada. Karena semangat yang patah mengeringkan tulang. Sum-sumnya habis. Nggak bisa buat apa-apa kalau semangatnya patah. Nah, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah tolong bangsa Indonesia. Tuhan tolong negeri kita tercinta untuk boleh merasakan kemerdekaan sampai 69 tahun. Dan saya percaya peranan orang-orang yang bersemangat itu di 69 tahun yang lalu sangat menentukan. Amin. Kenapa? Karena memang kalau orang semangat, mudah mengatasi apa saja. Nah, untuk itu pagi ini mari kita mau tetap semangat di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Saya menemukan arti kata semangat. Apa sih arti kata semangat? Arti kata semangat adalah adanya hasrat, keinginan di dalam diri seseorang, di dalam hati seseorang untuk merasakan, ya, untuk merasakan atau melihat hal yang lebih baik dari apa yang sedang terjadi saat itu. Saya ulangi sekali lagi, kalau ditanya apa itu arti semangat, karena orang suka bilang, ayo dong semangat, semangat dong. Semangat artinya ada, ya, ada keinginan, perasaan ingin melihat sesuatu yang lebih baik dari apa yang sedang terjadi di hari ini. Saudara ingin lebih baik? Harus semangat. Karena tanpa semangat, saudara nggak akan bisa buat apa-apa. Dan saya percaya ayat ini ingin memberitahu, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu modal yang utama adalah semangat. Begitu kalau hari ini saudara sedang datang, sepertinya kehilangan semangat, mari kita akan bawa pulang semangat yang dari Tuhan itu. Amin. Ya, orang yang bersemangat nanti kita lihat ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Kita akan menjadi umat-umat yang dipersiapkan. Karena saudara dan saya semangat dan tetap semangat menantikan kedatangan Raja di atas segala raja. Dengan semangat kita bisa kerjakan banyak hal. Saudara boleh tidak punya apa-apa. Saudara boleh ada dalam kesederhanaan. Tapi kalau saudara punya semangat, ada banyak orang berhasil dari semangat yang dia miliki. Benar? Tetapi kalau saudara punya apapun, sepertinya kita sudah dengar, kita sudah lihat, ada banyak orang bergelimangan harta, dia orang-orang terkenal, tapi ketika satu kali semangatnya hilang, dia tidak bisa bikin apa-apa. Bahkan yang ada bisa habis karena kehilangan semangat. Tapi kalau nggak punya apa-apa, asal punya semangat dan kita bisa menyemangati, maka akan terjadi banyak hal. Ya, khususnya orang sakit katanya. Ya, orang sakit, nah ada perbedaan antara orang sakit yang di luar negeri dengan yang di dalam negeri. Tetapi kalau saya perhatikan di hari-hari ini Indonesia sudah mirip lah. Maksudnya apa? Kita jumpai kalau ada famili, orang tua, siapapun yang sakit. Biasanya kalau di kita, kalau boleh jangan dikasih tahu penyakitnya, betul? Betul ya? Ya. Nah ini yang bikin repot Bapak Ibu jemaat. Kita datang, kumpul di pojok. Saudara pikir yang sakit nggak tahu? Berasa,
dia lagi, kenapa sih gue gitu kan. Nggak apa-apanya, ya mak nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kalau tanya, lu jangan kasih tahu lu jangan ngomong. Dia penasaran saudara. Dia pengen tahu kenapa nih gitu. Sembuh nggak mati iya saudara gara-gara penasaran. Bisa nangkap maksud saya? Tapi kalau di luar negeri, apapun penyakitnya, dikasih tahu. Orang kita kan enggak dong. Jangan lu, ntar dia tambah down, tambah shock. Nanti wah, udah jangan deh biarin aja. Sedangkan yang sakit curigaan. Kalau setiap datang dengan ngintip itu kenapa dia datang? Tapi kalau di luar negeri dikasih tahu. Hanya disampaikannya dengan penuh bijaksana. Bapak, Ibu, penyakit sekarang memang luar biasa dan Bapak, Ibu dia diagnosa menderita cancer. Tahap berapalah terserah. Ya, tapi dokter akan meneruskan. Tapi jangan khawatir. Kami akan mengerahkan segenap kepandaian, kebisaan, keluarga mendukung, obat-obatan semua sudah ada. Apalagi ada kuasa Tuhan, maka pasti terjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Ya, orang ini mau sembuh, dikasih harapan. Kenapa? Di sini letak kebangunan, kebangkitannya dia kembali. Oh, dia gitu, oh bisa ya dok, bisa. Oh ya, ayo makanya sama-sama ya. Kalau nanti suster datang kasih makan ya. Gitu. Jadi lihat aja loh, karena semangat nambah saudara minta di rumah sakit. Nambah dong. Nah itu yang bikin sembuh, sehat lagi saudara. Tapi kalau di kita enggak. Nah untuk itu saudara kita perlu semangat. 69 tahun yang lalu di kemerdekaan saya percaya. Apa sih modalnya? Apa modalnya? Senjatanya katanya bambu runcing ya. Iyalah. Ya paling sitaan-sitaan dari senjata nggak punya apa-apa. Tapi semangatnya. Apa semangatnya kalau ketemu orang bilang apa waktu itu? Wah, coba dong kita semangatnya. Merdeka. Merdeka apa enggak sih nih? Saudara, kayaknya nggak semangat deh nih. Merdeka. Merdeka. Gitu aja kayaknya mau gitu kan. Kan haleluya. Itu seru gitu. Itu buat apa? Itu buat semangat. Coba tanya worship leader. Itu buat apa sih? Masa Tuhan diwuwuin? Enggak lah. Itu buat kita sama-sama jadi semangat. On fire, semangat. Yang lepe-lepe jadi semangat gitu. Disuruh tepok-tepok sebelahnya biar semangat. Karena di dalam semangat ada sesuatu. Amin. Nah untuk itu mari kita lihat firman Tuhan sederhana saja pagi ini. Bagaimana semangat itu ada? Buka bersama saya di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-40. Keterangan dari firman Tuhan tentang semangat. Yang pertama adalah semangat itu datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Semangat itu datangnya dari Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami yang namanya tidak semangat, cari Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Sebab dia sumber semangat. Coba lihat Yesaya 40. Ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang tetap semangat, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia nggak bilang tambahin duit dulu.
Tidak, tetapi semangat. Sehingga saudara akan maju bersama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bicara tentang semangat. Semangat itu datang dari Tuhan. Untuk itu kalau saudara sedang mengalami yang namanya tidak semangat, saudara jangan minta disemangati oleh yang lain, tetapi datang kepada Tuhan. Begitu Injil Matius mengatakan, mari datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Hai orang-orang yang sedang kehilangan semangat, yang lelah, yang capek, yang tidak tahu buat apa. Kenapa kalau orang yang lagi semangat, ada istilahnya tuh. Hidup segan, tahu ya, mati pun tak mau katanya. Maunya apa saudara? Hidupnya segan. Aduh malas tuh. Aduh. Gergetan kita lihat orang begitu kan. Ya mungkin telepasan, nggak boleh sih ngomong. Tapi telepasan, mati aja lu. Gue juga nggak mau. Gitu dia bilang. Ya, habis udah gergetan, mati aja lu katanya gitu. Mungkin gitu. Nggak boleh, itu nggak boleh. Ini berandai-andai aja. Tapi yang dibilang begitu, walaupun nggak semangat dia nggak bilang iya deh enggak. Tetap dia juga nggak mau. Nah maunya apa? Nah itu orang nggak semangat. Saudara perhatikan di sebelah saudara, bisa kelihatan. Enggak betul-betul. Ini orang semangat apa enggak? Kelihatan saudara. Ya, tadi saya lihat ini semangat bapak ini nih, kameramen kita kan, nggak goyang kameranya. Orang nyanyi dia semangat, tapi dia profesional, dia pegang terus kameranya, diem aja gitu. Semangat, itu orang semangat. Amin. Saudara ingat cerita Tuhan Yesus dengan Sakius? Peristiwa itu sederhana, ada peristiwa besar. Tuhan Yesus nginap di rumah Sakius. Salah satunya karena Sakius begitu semangat kepingin ketemu Tuhan Yesus. Iya. Amin. Semangat bener dia. Kebetulan memang dia pendek. Tapi dia punya uang loh. Dia bisa pakai orang untuk buka jalan. Karena dia penguasa hari itu. Dan cukup ditakutin. Pajak saudara. Sampai sekarang juga orang takut katanya. Yang tidak jujur. Tapi kalau yang jujur suruh datang. Kita buka kasih teh, minum, ngobrol. Kita injilin. Amin. Lihat Sakius. Tapi dia semangat. Dia pengen ketemu. Dia bela-belain, gak ada gengsinya lah. Mau eselon 1 ke 2, dia manjat. Dan apa yang terjadi? Tuhan lihat orang yang semangat. Untuk itu Tuhan bilang, hai Sakius turunlah. Hari ini aku ingin bermalam di rumahmu. Saudara mau diinepin Tuhan Yesus? Sungguh? Semangat. Ya, nah itulah. Memang semangat itu bisa sewaktu-waktu. Ada banyak hal yang akan bisa mengintimidasi saudara tidak bersemangat. Saudara tidak usah buka, nanti baca saja di dalam 1 Raja-Raja. Kita ingat cerita di mana Elia setelah dia memenangkan peperangan atas nabi-nabi Baal. Setelah dia memenangi, tetapi tiba-tiba dia dihinggapi atau diintimidasi dengan rasa kesepian. Dia pikir hanya dia yang berjuang sendirian. Sehingga di dalam cerita 1 Raja-Raja pasal 19 berkata, Elia bilang, Tuhan aku ingin mati saja. Tetapi karena semangat itu adalah sumbernya dari Tuhan, Elia diberi kekuatan, diberi semangat yang baru. Elia menikmati makanan dari Tuhan. Makanan memang digambarkan di sana ada roti, tetapi maksudnya ada kekuatan baru. Dan Elia kembali bersemangat. Karena Tuhan bilang, bukan engkau sedang sendirian. Masih banyak, ada hamba-hamba Tuhan yang lain yang bersama-sama dengan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak hal bisa membuat saudara kehilangan semangat hari-hari ini. Tetapi ingat sekali lagi, yang lain boleh hilang, tetapi jangan hilang semangatmu. Amin. Keterangan yang kedua, mari buka bersama saya di dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3, kalau Bapak Ibu perhatikan,
Dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-8, di sana menceritakan bagaimana itu waktunya saudara dan saya. Itu yang suka dibilang katakan kronos, waktunya manusia. Ya, kronologi itu dasar katanya ini, kronos. Nah, waktu saudara dan saya itu memang terbatas. Pengkhotbah pasal 3 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan seterusnya. Nah, ayat ini ingin memberitahu saudara dan saya memang memiliki waktu yang terbatas. Dan memang di dalam keterbatasan itu seringkali membuat saudara dan saya bisa kehilangan semangat. Mungkin saudara ingin melakukan sesuatu, tapi karena melihat waktu, modal, dan sebagainya yang terbatas, saudara bisa tidak semangat. Betul. Mungkin ada orang bilang, ayo, mana bisa, udah segini deh, udah nggak apa-apain lagi, udah semuanya serba. Memang betul, waktu saudara dan saya adalah waktu yang terbatas. Katakan amin. Kalau saudara mengerti, saudara punya waktu yang terbatas, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Sebab memang di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada waktunya. Ada apa? Ada waktunya. Jangan datang bawa rice cooker ke toko yang pernah saudara beli, datang lagi rusak. Kesian si pemilik toko. Ya, banyak orang datang komplain. Mana nih? Rice cooker rusak, begitu kan. Katanya dulu kuat. Iya memang kuat. Tapi numpang tanya dong, Ci ya. Ci belinya kapan? Apa baru 4 tahun, begitu. Baru 4 tahun, baru 3 tahun. Di sini nggak ada yang gitu ya. Di sana banyak tuh yang dekat Glodok sana gitu. Kenapa dia datang bawa baru 3 tahun? Dia nggak terima rice cookernya rusak, dia lupa, dia nggak tahu mungkin ayatnya. Bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ada waktunya. Amin. Ibu-ibu datang dengan suami, ya atau suami datang, ingetin ayat ini. Ya, kalau mau minta apa-apa jangan pakai yang lain bahasanya, jangan untuk bilang aja, Pak udah waktunya ganti ya gitu. Ya karena memang segala sesuatu waktunya. Saya punya resiko khotbah ini. Ya. Tim musik begitu pakai ayatnya. Om, ada waktunya nih Om. Maksud lo? Iya ada waktunya Om. Setuju? Amin. Kenceng amin. Pemain drum amin. Ada waktunya dijejak terus. Ya kan? Tapi kan kalau kita kan ya kan senior bang enggak pakai yang penting urapan. Dia nggak tahu betis sudah berat. Yang penting urapan. Nggak ada juga bisa mengalir, anyut ujungnya. Nah, segala sesuatu ada waktunya. Kalau saudara ingat ini, saudara akan menjadi orang yang bijaksana yang pertama. Setuju ya? Ada waktunya kita akan menjadi tua. Jadi nggak usah tarik ke sini, tarik ke sana, saudara. Ntar kumpul kayak kue cucur di belakang. Tetapi puji nama Tuhan, datang ayat 11 dalam pengkhotbah ini. Ayat yang populer juga mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, saya percaya ketika saudara menghadapi keterbatasan dan di sana saudara bisa kehilangan semangat, ingat juga ayat ini. Ayat ini memberitahu ini kairosnya aku. Waktunya Tuhan. Kronosmu sebagai manusia terbatas, tetapi kairosnya Tuhan yang tidak terbatas, dia mampu
merubah yang terbatas menjadi yang tidak terbatas. Amin. Jadi, terus saja semangat di dalam Tuhan. Iya. Karena Allah mampu melakukan segala perkara. Mukjizat itu nyata. Allah sanggup melakukan. Dan saya percaya umat yang lebih dari pemenang itu ditentukan dari semangatnya. Dia tetap semangat mengiring Tuhan. Dia tetap semangat percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya mau buktikan satu. Dan ini jangan ditafsir yang lain. Ya. Bapak Abraham punya Ishak. Ibu Sarah punya Ishak di umur berapa? 100 dan 90. Kira-kira umur 100 nyamperin nenek-nenek 90. Saya nggak tahu penilaian Bapak Ibu lah ya. Ini nggak ngomong, jangan pikir yang lain. Tetapi maksud saya begini. Ketika Abraham menerima janji Allah, ketika dia pegang janji Allah itu senantiasa dalam Ibrani, saya percaya itu yang menggerakkan Abraham untuk Bapak Abraham dan tetap semangat menghampiri Ibu Sarah. Saudara kelihatannya mulai nggak senang dengan saya. Ini pendeta salah Pak Yufo ngundang porno. No, saya ingin beritahu, ini hidup membumi, tetapi ada karya Allah dalam hidup anak-anaknya di muka bumi ini. Amin. Amin Bapak-Bapak. Dia pegang janji karena tidak ada kelahiran tanpa ada pembuahan. Dan kalau orang gak punya semangat, boro-boro nyamperin, di toel juga medetnya udah beda. Opa sama oma di toel, oma bilang, lu genit amat sih. Loh, yang saya ingin sampaikan, lihat, ada sebuah dampak dari orang yang bersemangat. Karena ada sesuatu yang semangat, maka ada tindakan-tindakan dan ada buahnya. Nah, untuk itu, mari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara harus percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang terbatas Tuhan bisa rubah. Dan ketika ingat itu, saudara akan tetap semangat. Amin. Saudara beritahu sebelahnya, ayo tetap semangat. Iya. Kenapa? Karena mudah ketika kita dorong orang semangat, dia bilang, udah dah semangat-semangat apa sih, gua udah tua. Waktu dia ngomong gua udah tua, dia sedang bicara Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Memang benar, dia sudah tua. Dia sudah terbatas. Kita sudah ada di ambang batas untuk tidak bisa bikin apa-apa sepertinya. Tetapi ingat juga, kita punya Allah yang melampaui keterbatasan. Untuk itu tidak ada alasan untuk tidak semangat. Amin. Amin Pak. Ibu, semangat. Yang ketiga, kenapa saudara dan saya perlu semangat? Buka di dalam Yesaya pasal 50. Yesaya pasal yang ke-50, ayat yang keempat. Kalau saudara sedang mencatat, beri tambahan catatan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 11. Yesaya pasal 50 ayat 4, firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sederhana ayat ini. Tuhan sumber penyemangat. Semangat itu datang dari Tuhan. Yesaya 30 tadi katakan. Nabi Yesaya mengatakan setiap pagi aku buka, aku terima semangat lebih dulu pagi-pagi. Untuk itu perlu saudara saat teduh, cari Tuhan. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang semangat. Amin. Nah ketika saudara dan saya sudah semangat, kita ini punya tugas, jadilah terang dan jadilah garam. Jangan bikin yang lain dulu. Tapi kalau saudara semangat, maka saudara akan mampu
untuk menyemangatin orang lain. Dan apa yang saudara perkatakan, itu berkuasa dan Allah turut bekerja di dalamnya. Jangan bikin yang lain semangatin. Saudara akan ketemu orang-orang yang hari ini sedang bingung. Ya, orang-orang yang sedang kacau, nggak tahu kemana, orang-orang yang hilang semangat. Saudara datang sebagai anak Tuhan bilang, ayo, ya, yang aku tahu firman-Ku katakan, Tuhan Yesus memberi semangat. Ucapkan kata-kata semangat, ucapkan firman Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja membela firman-Nya. Tapi kalau kitanya udah gak semangat, orang percaya aja gak semangat, ketemu orang lagi, aduh gimana ya, aduh gue susah bener nih anak gue, wah nimbrung kita kan. Wah gimana anak lo begini, wah anak lo mah masih mending, wah anak gue, wah aduh susah-susah saudara. Demen bener kayaknya gitu kan. Memang sih semangat juga buat yang baru dengar, ada yang lebih susah lagi loh. Gue seneng juga gitu. Halo? Saudara begitu enggak? Enggak ya? Di sana ya? Tapi tanpa sadar saudara dan saya ke bawah. Bukan nyemangatin, tapi melemahkan. Nggak boleh. Tuhan bilang, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Istri-istri, semangatin suami yang sedang kebingungan. Sedang cari uang yang memang hari-hari ini kompetitor ya, persaingan begitu kuat. Ada banyak masalah, pulang, aduh gimana nih. Ya dong, papa kerja lebih keras dong. Waduh. Ayo dong, nanti wah itu bukan begitu. Memang Pak, nggak apa-apa. Hari ini bukan papa aja, semua juga sedang ngalamin. Jangankan di kantor, di gereja aja saingan. Jangan bingung saudara. Pilpres ribut, ya kan? Itu mah maklum. Gereja, pemilihan. Saya nggak ngomong lah, saudara ketawa sendiri aja. Nah, tapi kalau saudara adalah orang-orang yang bersemangat, saudara akan menyemangati orang lain. Karena pada umumnya, menurut catatan, orang nggak mau kumpul dengan orang yang tidak semangat. Ini bukan pesan motivator. Tapi memang saudara. Ya. Harus semangat. Nah. Rumah tangganya, rumah ini keluarga sederhana sekali ya, sederhana. Tapi ayahnya ya tetap ingin melihat anaknya majulah, baiklah, berhasil. Dalam kesederhanaan dia tanya, nak, kamu kalau besar mau jadi apa sih? Gitu. Wah si anak bilang, wah aku mau jadi pilot. Ya kan, atau dia mau jadi apa gitu. Coba bilang betul. Kamu pasti bisa. Makanya sekolah ya. Papa cari uang, rajin. Kamu bisa, makanya bikin pelajaran. Kamu bisa jadi pilot. Atau jadi insinyur, jadi apa. Jangan pikirin, dia semangatin. Tapi keluarga yang satu, nggak ditanya tapi namanya anak-anak, ya. Setiap dia lihat apa dia mau. Wah, sama juga dia datang papanya. Pak, nanti besar aku mau jadi pilot gitu. Karena teman-temannya semua jadi pilot. Saya juga mau jadi pilot dulu masih kecil. Tapi yang keluarga ini ngomongnya apa? Nduk. Nah, udahlah. Cita-cita jangan tinggi-tinggi. Mau jadi pilot. Lihat kapal terbang aja nggak pernah. Maksudnya bukan nggak pernah. Ngelihat airport aja nggak pernah gitu. Pokoknya bicaranya negatif. Kira-kira satu hari kelak dua anak ini tumbuh dewasa dan besar. Kemungkinan besar yang jadi pilot siapa? Yang keluarga pertama atau yang kedua? Yang pertama, sederhana. Dua-duanya keluarga sederhana. Tapi ketika disemangatin. Amin. Amin jemaat. Ada yang datang tidak semangat? Kok malu angkat tangan? Saudara pikir berdosa?
Tidak. Tidak semangat itu tidak berdosa. Itu keadaan yang akan terjadi. Tapi kan kita punya sumber yang akan menyemangatin. Nah kalau saudara mau angkat tangan hari ini, saudara rasa nggak semangat, izinkan saudara-saudara kita satu tubuh dalam Kristus melihat, ada saudara gua nggak semangat. Ntar pulang kita cegat, kita tanya, atau kita bilang nggak boleh, ayo semangat, pasti ada jalan keluar. Tuhan Yesus tolong. Apalagi dia cerita hal yang sama, saksikan. Gue juga dulu ditolong sama Tuhan. Wow, begitu. Jangan dibawa ke pojok, aduh sedih ya. Wah, gue pulang, gue gak pulang. Lu 2 hari, gue 2 minggu. Wah. Dari cerita berdiri sampai duduk, sampai jongkok. Sampai berdoa berlutut, nungging, gak bangun-bangun. Kenapa saya siapkan khotbah ini? Saya juga percaya. Kata-kata yang dikatakan merdeka. Gaya bener cuma pegang bambu, merdeka, merdeka. Lawannya pistol mana menang. Tapi semangat Bapak Ibu. Kita lihat macet aja udah gak semangat ya. Saya harus jujur tuh, aduh mau keluar dari macet, hilang lu semangat. Aduh gak nyampe deh nih. Bener bisa gak nyampe. Bisa marah-marah iya gitu. Tapi kalau ada yang di sebelah bilang, Mas semangat dong, udah gak apa-apa, nyampe deh. Walaupun kita bilang, lu sama nyampe aja, gua nyetirnya udah capek. Tapi kalau semangat sampai, amin. Tapi memang iya deh Pak, nggak sampai nih 2 jam, pulang lu pasti balik, balik. Yang lain udah nyampe, kenapa? Enggak, macetnya cuma tadi di depan doang, udah nyeselnya minta ampun. Gua pikir panjang, enggak, dikit. Karena nggak ada teman yang menyemangatin. Pak semangat. Gitu, semangat bro. Ibu yang belakang semangat. Betul ya? Enggak, saya datengin ntar. Yang terakhir. Ini perlu saudara, yang terakhir. Kenapa saudara perlu semangat? Wahyu pasal 3. Nanti kita nyanyi yang semangat ya. Bangkit. Tadi itu udah semangat tuh. Biarin aja kalau dia nggak mau semangat. Wahyu pasal 3 ayat 15-16. Wah, saya diberkati dengan ayat ini. Dan saudara, saya berharap saudara juga mengerti. Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya membaca ayat ini, saya mendapatkan korelasi tentang semangat. Ayat ini berkata, Tuhan bilang, kalau engkau tidak panas atau tidak dingin, engkau ada di antara itu, suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Saudara setuju orang yang suam-suam kuku adalah orang yang tidak semangat? Yang setuju katakan amin. Sederhana, amin, thank you. Iya. Kenapa tadi saya katakan apa arti semangat? Arti semangat itu adalah perasaan, adanya keinginan di dalam hati diri untuk melihat dan merasakan sesuatu yang lebih baik. Itu semangat. Ada semangat berarti kita mau tinggalkan ketidakenakan, suasana, ataupun keadaan yang baik pun yang sudah baik. Saudara perlu semangat supaya meningkat semangatnya. Amin. Nah, Tuhan bilang dalam Wahyu, kalau engkau tidak dingin, engkau tidak panas, engkau akan dimuntahkan. Nah, di dalam kerohanian ada banyak orang tidak lagi semangat di dalam Tuhan. Dia tidak lagi berapi-api. Kenapa? Dia rasakan cukup dah. Yang penting gua udah ibadah. Toh gue juga nggak dingin, gue juga nggak mundur, gue nggak bikin lagi yang kayak dulu. Sekarang gue udah, tapi dia juga tidak move on. Dia tidak going forward, dia tidak maju. Dan hebatnya saudara pikir itu sudah baik.
Saudara pikir cukup mendapat status yang cukup? No. Saudara harus keluar lebih dari pemenang. Arti kata lebih dari pemenang, saudara tahu juara ada berapa sih? 3, 4, atau 5, kan? Juara harapan 1, harapan 2, juara 3, juara 2, juara 1, juara 1. Lebih dari pemenang yang mana? Buat Tuhan tidak ada ukuran. Lebih dari ukuran yang dunia bisa katakan. Juara 1 itu udah paling top. Tapi lebih dari pemenang berarti lebih dari juara 1. Bagaimana saudara bisa juara lebih dari pemenang kalau kita tidak punya semangat? Dan yang repot, Wahyu katakan saudara berdiri di comfort zone. Senang, cukup, semuanya baik. Itu artinya saudara tidak sedang dalam kondisi mau panas. Saudara terima keadaannya. Memang tidak mengeluh. Tetapi ayat ini memberitahu, saudara tidak bisa seperti ini. Saudara harus semangat. Kalau tidak, saudara dimuntahkan. Tanya sebelahnya, mau dimuntahin nggak? Saya berharap Tuhan tolong kita sekalian. Karena dia sumber semangat kita. Kalau saudara tidak semangat, bisa terjadi itu. Saya pernah mengalami bukan sekali, 2 kali, berkali-kali dalam kehidupan ini sampai usia saya seperti ini. Ada kalanya. Tetapi puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus sumber semangat. Amin. Untuk itu dia berani tantang saudara, come to me. Mari datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mari. Aku akan memberi kekuatan baru. Aku memberi pengharapan baru. Aku berkuasa untuk memberikan yang keterbatasan menjadi tidak terbatas. Dan itu hidup buat saudara dan saya. Tidak heran kalau firman Tuhan katakan engkau akan naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Itu bukan retorika. Tetapi kita akan mengalami itu oleh karena saudara dan saya adalah orang-orang yang bersemangat. Amin. Firman Tuhan tadi dari gembala bilang hanya orang-orang yang semangat yang akan tahan menantikan kedatangan Tuhan. Sebab saya dari kecil, dari usia 6 tahun, saya pernah dengar khotbah Tuhan Yesus mau datang. Kapan datangnya? Mungkin ada yang lebih senior di sini. Pernah mendengar juga kapan datangnya. Saudara tidak perlu tahu kapan datangnya. Yang perlu saudara kerjakan, tetap semangat. Bahwa dia pasti datang kedua kali. Amin. Tapi kalau semangat saudara hilang, kita akan mengalami kehancuran. Untuk itu kita mau semangat. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pemuji, pemusik, mari kita nyanyikan yang semangat. Dan kita bilang sekali lagi teriakan kata merdeka. Amin. Kita ingat